kudanya ke A5 mengancam menteri dan gajah. Ini adalah langkah hitam yang sangat fatal. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan trik catur menang cepat saat pembukaan pion ke-4. Video ini adalah video part 4. Di video part 1, part 2, dan part 3, kita sudah memperlihatkan beberapa contoh trik pengorbanan saat hitam membalas dengan pion ke E5, saat hitam membalas dengan pion ke D5, saat hitam membalas dengan pion ke C5, saat hitam membalas dengan pion ke G6, saat hitam membalas dengan pion ke C6, saat hitam membalas dengan pion ke D6, saat hitam membalas dengan pion ke E6. Dan di video part 4 ini, kita akan membahas 4 balasan pendek dari hitam yang membuat kita menang dengan cepat. Pertama, jika hitam membalas dengan pion ke B6 alias one defense. Dengan pion ke B6 ini adalah untuk nantinya menempatkan gajahnya di B7 untuk mengincar pion G2 agar dapat benteng nantinya. Untuk menghadapi gerakan seperti ini, kita dapat menggerakkan pion ke D4. Setelah hitam gajah ke B7, kita gajah ke D3 melindungi pion. Dan hitam yang ingin mengincar pion G2 biasanya akan menggerakkan pion ke F5. Tujuan pergerakan hitam sudah kita mengetahuinya dari awal, yaitu mengincar pion G2 untuk dapat benteng nantinya. Dan kita kabulkan saja tujuan hitam ini, yaitu kita sengaja membuka pergerakan gajah agar memakan pion G2 dengan kita pion kali pion. Secara otomatis gajah ke pion G2 jadi terbuka, dan hitam akan kalah jika gajahnya makan pion G2 ini, karena menteri kita dapat ke H5 skak. Pion menutup, pion kali pion. Jika pion kali pion kembali, gajah kali pion skakmat. Checkmate. Atau begini, setelah pion kali pion, kuda ke F6 mengancam menteri. Menteri tidak akan lari, tapi pion kali pion skak dengan menteri. Kuda kali menteri, gajah ke petak G6 skakmat. Checkmate. Setelah pion kali pion, apakah ada solusi buat hitam menyelamatkan rajanya? Ya, masih ada, yaitu menggerakkan gajah membuka jalan untuk geser rajanya nanti. Bukan gajah bergerak ke H6, karena pion akan maju dan skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat geser ke F8 karena ada pion. Langkah terbaik buat hitam yaitu gajah ke G7 dan kita pion kali pion skak. Raja geser, kita langkahkan kuda ke F3. Misalkan di sini gajah kali benteng, kita pion kali pion, dan pionnya kita jadikan menteri skak. Raja kali menteri, menteri ke D5 skak. Raja geser atau ditutup dengan pion, menteri kali benteng, dan kita masih unggul pion dan kuda. Lalu bagaimana jika setelah kita melangkahkan kuda ke F3, hitam tidak memakan benteng dengan gajahnya, tapi menggerakkan kudanya ke F6 mengancam menteri. Kita gerakan menteri ke G6 mengancam gajah. Jika gajah kali benteng, raja hitam tidak akan selamat, karena gajah kita akan ke H6 mengancam gajah G7. Jika gajah kali gajah, menteri kali gajah skak. Raja geser ke F7 mencoba untuk kabur, kuda ke G5 skak. Raja tidak dapat bergerak ke E6 karena terkontrol kuda. Raja geser ke R8, gajah ke G6 skakmat. Checkmate. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jika hitam membalas dengan pion ke A6. Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya,
Jika kita menghadapi gerakan balasan yang pendek seperti ini, kita tinggal mengatur tempo untuk mengatur posisi ke jebakan yang sudah kita kuasai. Misalkan kita akan menggunakan serangan gajah. Kita majukan pion ke A4 agar nantinya hitam tidak dapat menghalangi pergerakan gajah dengan pion. Karena jika pion hitam maju ke B5, kita dapat memakan pionnya. Dan pion A6 tidak dapat memakan kembali karena benteng kita dapat memakan benteng dengan gratis. Nah, setelah kita memajukan pion ke A4, masih banyak juga kemungkinan langkah yang akan digerakkan hitam. Di sini kita akan tunjukkan dua kemungkinan balasan dari hitam, yaitu jika hitam memajukan pion ke E5 dan jika hitam memajukan pion ke D6. Pertama, jika hitam pion ke E5, kita tinggal pilih kita mau menggunakan serangan apa. Apa mau dengan gambit pion ke F4 atau pion ke D4? Misalkan kita memajukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Jika hitam pion kali pion, kita sudah memperlihatkan beberapa variasi gerakan putih dengan memakan kembali pionnya menggunakan menteri. Dan di sini kita akan menunjukkan variasi yang berbeda dan lebih mudah digunakan, yaitu kita tidak memakan kembali pionnya dengan menteri, tapi kita memajukan pion ke C3 mengancam pion. Jika hitam pion kali pion, kita gerakan gajah ke C4. Saat ini lawan sudah untung 2 pion dan kita belum dapat apa-apa. Tentu hal ini akan dimanfaatkan oleh hitam dengan pion kali pion mengancam benteng. Di sini barulah kita makan pionnya dengan gajah. Hitam untung 2 pion dan kita baru dapat 1 pion. Ini sangat beresiko tentunya. Tapi jika lawan yang kita hadapi belum menguasai teknik ini, kita akan mudah mengalahkannya. Karena 2 gajah kita sudah aktif menyerang, sedangkan hitam perwiranya masih diam saja. Satu pun belum ada yang digerakkan. Untuk hitam dapat menggerakkan gajahnya, akan memajukan pion ke D6. Lalu kita gerakan kuda ke F6. Jika hitam menggerakkan gajahnya ke G4, mengunci kuda, kita dapat menggerakkan gajah kali pion F7 skak. Keuntungannya buat kita yaitu raja tidak dapat blokade dan ketinggalan tempo permainan, karena raja hitam akan geser atau memakan gajah. Jika raja kali gajah, kuda kita dapat ke E5 skak sekaligus mengancam gajah. Dan hitam tidak dapat memakan kuda karena menteri kita dapat menyantap menteri yang gratis ini. Jika tadi raja geser, kuda kita kali gajah. Lalu bagaimana jika tadi setelah kita gajah kali pion, hitam tidak memajukan pionnya ke D6, tapi menggerakkan menterinya ke G5 mengancam pion? Ya, sama. Kita kuda ke F3. Jika menteri berani memakan pion G2, kita benteng ke G1 mengancam menteri. Menteri hanya dapat geser ke H2 dan kita gajah kali pion F7 skak. Raja tidak dapat memakan gajah karena kuda ke G5 skak ster. Jika raja tidak memakan gajah juga, kita untung posisi dan hitam tidak dapat blokade. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu setelah kita memajukan pion ke A4, pion ke E5. Di posisi ini kita dapat mengajukan gambit dengan pion ke F4. Di video-video sebelumnya, channel ini sudah banyak membahas pembukaan seperti ini dengan banyak variasi yang berbeda-beda. Dan di sini kita akan menunjukkan variasi yang lebih cantik lagi, yang lebih keren lagi, yaitu ketika hitam menerima gambit dari kita ini, pion kali pion, dan kita kuda ke F3 melindungi petak H4.
Lalu hitam pion ke G5, bermaksud mengusir kuda. Di posisi saat ini kita akan menunjukkan variasi gerakan mematikan yang berbeda lagi, yaitu dengan kuda ke C3. Lalu hitam pion ke G4 mengancam kuda, karena menteri akan ke petak H4 dan kita kuda ke E5. Bisa dipastikan menteri hitam akan ke H4 skak. Kita tutup dengan pion. Pastinya hitam pion kali pion. Ini adalah teknik halus pengorbanan benteng dari kita. Dan selain dapat benteng, hitam dapat menjadikan pionnya menteri. Maka setelah hitam pion kali pion, menteri kita kali pion G4 mengadu menteri. Langkah terbaik hitam itu menteri kali menteri dan kuda kita kali menteri. Tapi di sini buat hitam yang belum tahu langkah kita berikutnya akan memilih memajukan pion mengancam gajah dan skak dengan menteri. Biarpun kita memakan menteri dengan menteri, hitam akan merasa diuntungkan karena pionnya akan dapat benteng, sekaligus pionnya menjadi menteri. Dan hitam untung benteng saat ini. Sepintas hitam unggul dan beruntung karena dapat benteng. Padahal ini adalah jebakan halus kita. Setelah menteri kita ke H5, barulah hitam sadar akan kesalahannya. Menteri hitam hanya dapat bergerak ke F1 dan posisi rajanya sedang diambang kematian. Jika kuda ke H6, kita majukan pion ke D4, membuka gajah untuk menyerang kuda. Dan hitam mempunyai dua pilihan, bisa mengusir kuda dengan pion ke D6, bisa gajah ke G7 mengancam kuda. Jika pion ke D6 mengancam kuda, tetap saja gajah kita kali kuda. Jika pion kali kuda, kita makan kembali pionnya dengan menteri dan skak benteng. Lalu bagaimana jika tadi itu hitam tidak memakan kuda dengan pion, tapi hitam gajah kali gajah, menteri kali pion, skak. Raja hanya dapat geser ke D8, menteri ke F6, skak. Raja geser, menteri kali benteng, skak. Raja hanya dapat geser ke E7, kuda ke D5, skak. Raja hanya dapat geser ke E6, menteri ke G8, skak mat. Checkmate. Mari kita lihat lagi ke belakang. Setelah kita memajukan pion ke D4, membuka serangan gajah terhadap kuda. Di sini hitam tidak memajukan pion ke D6, tapi hitam memajukan gajahnya ke G7 mengancam kuda. Ya, sama. Kita makan kudanya dengan gajah. Nah, di sini hitam mungkin akan memakan gajah dan mungkin juga akan memakan kuda. Jika gajah kali kuda, kita makan gajahnya dengan menteri, skak benteng. Rajanya dapat geser ke D8. Gajah ke G5, skak. Satu-satunya langkah hitam, pion ke F6 menutup skak. Gajah kali pion, skak mat. Checkmate. Lalu bagaimana jika tadi bukan gajah kali kuda yang dilakukan hitam, tapi gajah kali gajah? Jika gajah kali gajah, maka kuda kali pion mengancam benteng dan gajah diskapar skak. Jika benteng geser ke F8, maka kuda kali gajah, skak. Jika raja ke D8, kuda balik lagi ke F7, skak. Langkah terbaiknya benteng kali kuda. Dan kita menteri kali benteng. Lalu bagaimana jika kudanya tidak dimakan, tapi raja geser ke E7? Kita kuda ke D5, skak. Raja geser ke E6, menteri ke F5, skak. Nah, Checkmate. jika tadi hitam menggeserkan rajanya ke E8, maka kuda kita angkat ke D6, double skak. Raja hanya dapat geser ke D8. Dan di sini kita dapat lakukan pengorbanan menteri.
yaitu menteri ke E8, skak, benteng kali menteri, dan kuda kita ke F7, skakmat. Checkmate. Oke, kita lihat lagi ke belakang, yaitu setelah kita memajukan pion ke A4. Di sini hitam tidak memajukan pion ke E5, tapi memajukan pion ke D6, membuka jalan gajah terangnya untuk menyerang. Kita gerakan gajah ke C4 menyerang pion F7. Jika hitam kuda ke F6 mengancam pion, kita dapat menggerakkan kuda ke F3 menggunakan jebakan dengan pion E4 yang saat ini kita gratiskan. Jika kuda kali pion E4, ini adalah upaya kita untuk mempercepat serangan gajah ke petak F7. Saat ini tempo pergerakan hitam akan disibukkan dengan ancaman kuda kita ke C3. Jadinya hitam hanya fokus sama kudanya, sedangkan kuda F3 dan gajah kita sudah aktif akan menyerang pion F7. Juga posisi raja kita sudah siap blokade. Dan di sini gerakan kita akan lebih mudah untuk menyerang hitam, yaitu jika kuda kali kuda. Lalu kita pion kali kuda. Lihat, posisi menteri berada dalam posisi sejajar, dan pion F7 ada dalam ancaman gajah. Jika hitam tidak melindungi pion F7-nya, maka kita dapat menguasai permainan dan bisa dipastikan dapat memenangkan permainan. Misalkan gajah ke G4 mengunci kuda. Kuda kita dapat bergerak ke E6, membantu gajah untuk melakukan skakmat di petak F7. Jadi, hitam tidak dapat memakan menteri dengan gajah karena gajah kali pion F7 skakmat. Checkmate. Dan hitam juga tidak dapat memakan kuda dengan pion karena gajah kali pion skak. Tak ada pilihan buat hitam selain memakan gajah, dan hitam kehilangan menterinya karena menteri kita kali menteri. Lalu bagaimana jika gajah ke E6 menutup pergerakan gajah kita ke F7? Kita makan saja gajahnya dengan gajah. Jika kuda kita yang dimakan, ya terjadinya akan seperti tadi. Gajah kali pion skak, raja kali gajah, menteri kali menteri. Di sini langkah terbaiknya yaitu pion kali gajah. Karena jika menteri ke H5 skak, hitam masih dapat menutupnya dengan pion. Kuda kali pion, pion kali kuda, menteri kali benteng. Lalu bagaimana jika tadi saat hitam terancam skakmat dengan gajah, hitam pion ke E6 menutup gajah? Ya, kita dapat gajah gratis dari hitam dengan kuda kali gajah. Oke, sekarang kita lanjut lagi membahas balasan hitam yang ketiga, yaitu hitam di sini membalas dengan kuda ke F6. Tadi kan waktu di pembahasan balasan pion ke A6 ada kudanya yang bergerak ke F6. Berarti kita dapat membawa hitam ke gerakan yang sama seperti tadi. Dan di posisi ini kita juga dapat membawa hitam ke jebakan-jebakan kita yang lainnya yang sudah kita kuasai. Maka dari itu kita jangan puas dengan satu variasi jebakan saja, karena ketika lawan melangkahkan yang lainnya, kita harus menguasainya juga. Dan di channel ini sudah banyak jebakan-jebakan dan pembalasan jebakan yang bisa kalian tonton. Silahkan kunjungi saja channel ini dan buka playlistnya, kemudian tonton semua videonya. Dan tetap ikuti terus channel ini untuk kalian dapat menonton gerakan-gerakan jebakan yang lebih menarik lagi, yang dapat kita pelajari dan kita kuasai. Dengan balasan hitam kuda ke F6 mengancam pion, itu adalah kesempatan kita menarik lawan ke serangan kita seperti tadi ketika kita menerapkannya di pembahasan balasan hitam pion ke A6. Dan di sini kita bisa menerapkannya dimulai dengan menggerakkan gajah dulu ke C4 menyerang pion F7.
Setelah kuda kali pion, kuda kita ke C3, mengancam kuda. Kuda kali kuda, pion kali kuda. Dan hitam pion ke D6. Nah, ini kan dapat membawa hitam ke posisi seperti tadi. Berarti kita tinggal gerakan kuda ke F3 dan hitam gajah ke G4. Posisi seperti ini penting sekali kalian catat, karena dari sini kita dapat menguasai permainannya. Bahkan bisa menang dalam permainan dengan cepat. Kita tinggal gerakan kuda ke E5, membantu serangan gajah untuk melakukan skakmat di petak F7. Setelah itu kan kita tinggal menunggu gerakan hitam selanjutnya. Dan tadi kalian sudah cermat melihatnya. Bagaimana gerakan hitam jika gajah kali menteri? Bagaimana gerakan hitam jika pion kali kuda? Jika gajah ke E6 menutup ancaman serangan gajah? Dan jika hitam menutup serangan gajah dengan pion. Jadi pelajaran dasarnya adalah posisi seperti ini. Lalu bagaimana Bang jika tadi setelah kuda kita ke F3 sebelum menggerakkan gajahnya ke G4, kita memajukan pion terlebih dahulu ke E5? Kita lakukan blokade pendek mengaktifkan serangan benteng. Jika setelah kita blokade, hitam menggerakkan gajahnya ke G4 mengunci kuda kita, ya kita makan saja pion E5 dengan kuda. Jika hitam nafsu memakan menteri, maka hitam akan mati dalam 2 langkah, yaitu gajah kali pion F7 skak. Raja tidak dapat memakan gajah karena ada kuda. Raja hanya dapat geser ke E7. Kita gajah ke G5 skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana jika hitam tidak memakan menteri dengan gajah, tapi pion kali kuda? Berarti di sini hitam akan kehilangan menterinya karena gajah kali pion F7 skak. Biarpun hitam tidak langsung memakan gajah, tapi geser dulu ke E7 upaya untuk menyelamatkan menteri. Kita gajah ke G5 skak ster. Raja hanya dapat kali gajah dan menteri kita kali menteri yang gratis ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat, yaitu hitam membalas dengan kuda ke C6. Kita dapat membuka serangan dengan kuda ke F3. Jika setelah kita kuda ke F3, hitam memajukan pion ke E5. Kita gerakan gajah ke C4, menyerang pion F7. Pastikan kalian sering menemukan posisi seperti ini. Dan posisi ini biasanya gajah akan ke C5 menyerang pion F2. Di sini kita dapat menggunakan Evan Gambit, yaitu menggratiskan pion ke B4 mengusir gajah. Kuda hitam saat ini sedang melindungi pion E5. Jadi kemungkinan di sini gajah kali pion B4. Lalu kita majukan lagi pion ke C3 mengancam gajah. Yang akan kita tunjukkan di sini yaitu gajah ke E7. Jika gajah ke E7, kita majukan pion ke D4. Mengajak pertukaran pion. Di video-video sebelumnya, di posisi yang sama persis seperti ini, kita sudah pernah memperlihatkan saat pion kali pion dengan bahasan kemenangan hitam dan pembahasan kemenangan putih. Di sini kita akan menunjukkan gerakan hitam yang berbeda, yaitu di sini hitam memajukan pion ke D6, membuka serangan gajah. Lihat, saat ini pion F7 adalah target serangan kita. Dan di sini kita dapat menekan hitam, yaitu memajukan menteri ke B2, membantu gajah untuk menyerang pion F7. Kuda hitam tidak dapat melindungi pion F7 ke H6 karena ada gajah. Dan di sini gajah tidak menutup serangan gajah. Dan di sini gajah tidak menutup serangan gajah kita ini. Bisa alasan lupa atau alasan akan rugi 2 kali. Karena jika gajah menutup, gajah kali gajah, pion kali gajah, menteri kali pion kembali atau makan pion B7. Hitam di sini menggerakkan kudanya ke A5, mengancam menteri dan gajah.
Ini adalah langkah hitam yang sangat fatal, karena gajah kita kali pion F7 skak. Raja geser kuda kali pion E5 skak. Tidak ada pilihan buat hitam selain pion kali kuda. Lalu menteri kita ke D6 skak mat. Checkmate. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Tetap ikuti terus channel ini untuk trik-trik catur berikutnya.